Halo kalian semua, di video kali ini Collective Twist bakal membahas salah satu film action thriller yang dirilis pada tahun 2007 berjudul Shooter. Film ini diproduksi oleh Paramount Pictures dan disutradarai oleh Antoine Fuqua, yang secara garis besar bercerita tentang sebuah konspirasi yang melibatkan seorang sniper. Shooter dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Mark Wahlberg yang berperan sebagai Bob Lee Swagger, Michael Peña sebagai Nick Memphis, juga Danny Glover sebagai Kolonel Isaac Johnson. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu kami untuk mendapatkan 100 subscriber pertama. Jika sudah, kami sangat berterima kasih atas dukungannya. Semoga dukungan kalian dapat mendorong kami untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Oh ya, seperti biasa, kita juga mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, jika sudah siap, let's show the plot. Shooter. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sniper bernama Bob Lee Swagger dengan seorang spotter yang juga sahabatnya, Donnie Van, sedang menjalani sebuah misi di Ethiopia. Keadaan masih terkendali, bahkan Donnie masih bisa menceritakan kekasihnya, yaitu Sarah Van. Sesaat setelah itu, konvoi musuh mulai terlihat. Dengan penuh perhitungan, Swagger berhasil menembak target dari jarak 870 yard atau 795 meter. Ketika mereka akan meninggalkan tempat tersebut, konvoi musuh yang lebih besar tiba-tiba muncul. Swagger kemudian menembaki mereka satu persatu. Mereka lalu menghubungi pos komando untuk meminta ekstraksi. Namun pos komando malah mengabaikan mereka dan berkemas untuk pergi. Tak disangka, musuh ternyata memiliki helikopter yang langsung menembaki Swagger dan Donnie. Mereka pun berusaha kabur. Nasib sial menghampiri Donnie si spotter. Helikopter yang berbalik ke arah berhasil menembaki Donnie dan Donnie pun tewas. Mau tidak mau, Swagger kini harus sendirian menghadapi helikopter tersebut. Dengan beberapa percobaan, akhirnya ia berhasil menembak ekor helikopter dan ia pun selamat. 36 bulan berlalu, dan Swagger telah hidup tenang bersama anjing kesayangannya bernama Sam. Di tempat lain di Virginia, beberapa orang sedang berbincang mengenai Swagger, dari rekam jejaknya sampai keputusannya untuk pensiun dini. Mereka kemudian mendatangi kediaman Swagger. Seorang dari mereka memperkenalkan diri, yaitu Kolonel Isaac Johnson. Pada awalnya Swagger risih dengan kedatangan mereka, namun akhirnya Swagger memperbolehkan masuk Kolonel Johnson untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Di dalam, Johnson menjelaskan bahwa ada rencana pembunuhan presiden 2 minggu dari sekarang, di mana presiden akan berada di tempat publik, yaitu Baltimore, Washington DC, dan Philadelphia. Menurutnya, tembakan diperkirakan akan dilakukan dari jarak sekitar 1 mil. Johnson ingin Swagger mengintai dan menganalisa rencana penembakan itu agar mereka dapat mencegahnya. Swagger tentu menolak tugas tersebut, apalagi negara telah mengecewakannya saat misi di Ethiopia. Namun Johnson yakin Swagger akan menerima tugas itu. Ia pun memberikan nomor yang dapat dihubungi apabila Swagger berubah pikiran. Swagger kemudian memikirkan tugas itu secara matang-matang dan ia pun mencoba menembak dari jarak 1 mil, yang ternyata memang bisa dilakukan. Karena merupakan seorang patriot sejati, Swagger akhirnya mau menerima tugas itu. Ia pun pergi ke 3 tempat yang diberitahu Johnson sebelumnya dan menganalisa ketinggian, sudut, kecepatan angin, kamera CCTV, dan sebagainya. Setelah menganalisa ketiga tempat itu, Swagger datang menemui Johnson yang juga di situ ada bawahannya Johnson, yaitu Jack Payne dan seorang pria tua di kursi roda. Swagger mengatakan bahwa Philadelphia merupakan tempat yang paling mungkin penembakan dapat dilakukan. Dan hari itu pun tiba, Swagger yang ikut datang masuk ke sebuah ruangan dan mereka pun mulai bekerja. Tak jauh dari sana, seorang agen FBI bernama Nick Memphis juga sedang berjaga. Acara pun dimulai. Seorang uskup agung dari Ethiopia naik ke panggung dan berpidato. Keadaan nampak tak ada yang aneh, hingga seorang polisi lokal yaitu Officer Timmons datang dan bergabung dengan Swagger dan yang lainnya. Di panggung, Presiden segera berpidato. Swagger memperkirakan bahwa tembakan akan segera dilakukan dan mereka harus segera mencegahnya. Namun ketika sedang bicara, Swagger malah ditembak Officer Timmons dari belakang. Sementara di panggung, Uskup Agung dari Ethiopia terkena tembakan jarak jauh tepat di kepalanya. Swagger yang masih ditembaki oleh Timmons menjatuhkan diri dan berhasil kabur. Tak lama, orang-orangnya Johnson meng-set up senjata jarak jauh yang merupakan milik Swagger untuk membuat seolah-olah pelakunya adalah Swagger. Di luar, keadaan semakin menegangkan. Seluruh anggota kepolisian dan FBI mulai bergerak dan mencari pelaku penembakan. Swagger yang terpincang-pincang meminta tolong pada agen FBI Nick Memphis. Memphis menodongkan pistolnya ke arah Swagger, namun Swagger mampu merebut pistolnya dan kunci mobil milik Memphis. Swagger yang sadar dirinya akan dituduh sebagai pembunuh presiden mengatakan pada Memphis bahwa ia tidak menembak presiden. Timmons selalu menyebarkan informasi mengenai Swagger dan mobil yang dikendarainya. Swagger yang sadar bahwa ia bakal ketahuan masuk ke tempat pencucian mobil untuk mengulur waktu. Di situ ia juga sambil mengobati lukanya. Keberadaan Swagger ternyata sudah diketahui, ia pun langsung tancap gas dan dikejar semua aparat. Di ujung jalan, Swagger terkepung, namun ia berhasil menerobos ke belakang dan menjatuhkan mobilnya ke sebuah sungai.
Pencarian besar-besaran pun dilakukan, tetapi rupanya Swagger berhasil selamat. Ia kemudian berhati-hati masuk ke sebuah mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut. Berita pun mulai tersebar. Nick Memphis, agen FBI yang senjatanya dilucuti Swagger, menghadap atasannya. Ia mulai bertanya-tanya mengenai perkataan Swagger kepadanya serta mengenai Officer Timmons. Namun atasannya tidak peduli dengan pemikiran Memphis yang telah mempermalukan agensi FBI. Kembali pada Swagger, ia berhenti di sebuah supermarket dan melihat tentang dirinya di televisi yang sedang menganalisa tempat kejadian. Padahal itu semua merupakan bagian dari rencana Johnson untuk menjebak Swagger. Swagger kemudian mematikan listrik supermarket agar wajahnya tidak terlihat. Ia lalu membeli beberapa barang untuk mengobati luka-lukanya. Lalu Swagger berhenti di salah satu rumah, yaitu milik Sarah Van, kekasihnya Donnie, temannya Swagger yang sudah tewas. Sebelumnya juga kita sudah diperkenalkan dengan Sarah ketika Donnie melihat fotonya saat misi di Ethiopia. Swagger langsung menjelaskan bahwa ia tidak membunuh presiden. Sarah membalas, presiden memang tidak mati, yang mati adalah Uskup Agung Ethiopia. Lalu Swagger meminta bantuan Sarah untuk mengobatinya. Sarah yang awalnya menolak, akhirnya mau membantu Swagger yang sudah tidak tahu harus kemana lagi meminta bantuan. Berpindah pada Memphis, ia masih menganalisa peristiwa penembakan hingga pagi hari. Memphis bertemu agen Rowna dan mengatakan hal-hal yang ganjil setelah peristiwa penembakan terjadi. Ia menjelaskan bahwa Swagger punya catatan lomba tembak jarak jauh yang mengesankan. Namun mengapa ia bisa meleset sejauh itu saat menembak presiden? Memphis juga mengatakan bahwa wawancara Timmons di televisi sungguh tidak masuk akal. Ia ingin menemui Timmons, namun ternyata Timmons telah mati dibunuh perampok. Memphis makin curiga. Ia kemudian mendatangi menara yang diduga sebagai lokasi si penembak. Memphis menemukan sebuah jejak dan sebuah lubang. Sementara itu, Swagger yang diobati oleh Sarah membuat ia bisa beristirahat. Setelah sadar, Swagger diberitahu Sarah bahwa anjingnya yaitu Sam telah mati. Swagger kemudian berkata jika ia sudah sembuh, ia akan membalas mereka semua. Berpindah pada Memphis, ia menanyakan pada seorang ahli senjata bernama Gunproof mengenai kemungkinan senjata yang digunakan. Memphis mulai khawatir karena di saat yang bersamaan beberapa orang juga sedang mengawasinya. Akhirnya ia mendapatkan gambar mengenai sebuah senjata remote otomatis yang kemungkinan digunakan pada peristiwa kemarin. Ia sangat terkejut. Kembali pada Swagger, keadaan yang sudah membaik membuat dirinya tidak ingin berlama-lama di tempatnya Sarah. Sebelum pergi, Sarah memberi senapan yang sebelumnya merupakan milik Donnie. Di sini Swagger juga meminta bantuan Sarah untuk menyamar dan menemui Nick Memphis. Swagger menilai Memphis merupakan satu-satunya agen yang bertemu dengannya saat kejadian dan ia berharap Memphis membantunya menyelesaikan ini semua. Swagger yang berdiri di kejauhan mulai dicurigai polisi yang sedang berpatroli. Saat sedang melihat Memphis keluar dari restoran, polisi mendatangi Swagger dan menanyakan identitasnya. Swagger tidak menjawab dan tidak ada cara lain selain menghadapi para polisi tersebut. Swagger berhasil lolos. Nick Memphis yang sudah sampai di kantor FBI menemui agen Rowna untuk menanyakan mengenai izin akses ke sebuah file rahasia. Gerak-gerik Memphis ini kemudian membuat Johnson dan kawan-kawan semakin gerah. Saat Memphis sedang menelpon Rowna, ia diculik. Memphis disiksa dan dipaksa untuk menggunakan sebuah alat yang membuat ia terlihat seperti bunuh diri. Ketika Memphis hampir mati, sebuah tembakan dari senjata peredam mengenai orang-orang yang menyekap Memphis. Ternyata itu merupakan Swagger yang menembak mereka menggunakan senapan yang diberikan Sarah sebelumnya. Setelah itu, keduanya pun berbincang. Memphis percaya bahwa Swagger tidak bersalah. Keduanya pun berniat untuk bekerja sama. Kabar itu kemudian sampai ke telinga Johnson. Di ruangan itu juga ada Jack Payne dan pria dengan kursi roda. Mereka berbincang mengenai gerak-gerik Swagger dan Memphis. Juga mereka mengetahui mengenai Sarah dan kediamannya. Di suatu tempat di Tennessee, Memphis dan Swagger datang menemui seorang pria parubaya bernama Mr. Reid yang merupakan ahli senjata. Swagger bertanya mengenai peluru yang kira-kira digunakan dalam penembakan sejauh 2.200 yard dan siapa orang yang paling mungkin bisa melakukannya. Mr. Reid menyebut ada pria, seorang sniper, namun ia sudah tidak bisa menembak lagi. Ia dikenal sangat kejam. Mr. Reid menambahkan di suatu kejadian pria itu terkepung oleh musuh dan tertimpa bangunan. Ada yang bilang pria itu selamat, ada juga yang bilang telah mati. Namun Swagger mengingat saat bertemu Johnson bahwa ada satu pria yang menggunakan kursi roda. Ia akhirnya sadar bahwa dialah pelakunya. Pria itu bernama Mikhailo Skerbiak. Memphis meminta bantuan Rowna untuk mengetahui keberadaan Mikhailo. Rowna pun mendapat informasi bahwa pria tersebut berada di Virginia. Di saat yang sama, Johnson sedang berbincang dengan seorang senator. Rupanya senator ini terlibat dalam peristiwa penembakan dan terlibat dalam operasi militer ilegal di perbatasan Ethiopia. Ia menekan Johnson untuk segera menemukan Swagger yang masih berkeliaran. Sementara itu, Sarah yang tahu rumahnya dimasuki orang asing tertangkap oleh Jack Payne. Sarah kemudian disekap. Di sebuah toko, Swagger dan Memphis berbelanja kebutuhan mereka untuk latihan. Swagger merakit barang-barang serta memodifikasi beberapa senjata lainnya. Mereka pun berlatih dan siap untuk beraksi. Di suatu tempat yang merupakan kediaman Mikhailo, mereka melakukan pengintaian. Swagger berhasil melumpuhkan satu orang dan ia kemudian memasang beberapa peledak.
Perlahan, Swagger berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan ia mendekat ke rumah tersebut. Di dalam, Michaelo yang sedang melihat keadaan sekitar dipergoki oleh Swagger. Mereka berdua kemudian berbincang. Michaelo memberitahu Swagger bahwa Johnson merupakan orang yang sangat berbahaya, dan ia diberi tugas oleh Johnson untuk membunuh uskup itu. Ia bilang kalau dirinya sama seperti Swagger dan Timmons, hanyalah pion dari kekuasaan yang lebih besar. Mengenai Uskup Agung, Michaelo mengatakan bahwa uskup itu menghambat kepentingannya Johnson dan kawan-kawan dalam menanam pipa minyak di suatu desa di Ethiopia yang penduduknya sudah dibantai habis oleh pasukannya Johnson. Oleh karenanya mereka membunuh uskup tersebut. Tak disadari, di luar pasukan militer telah mengepung Swagger yang memang sudah dipancing oleh Johnson untuk datang ke tempatnya Michaelo. Di dalam, Michaelo juga menambahkan bahwa Swagger harusnya tahu bahwa misi yang ia lakukan di Ethiopia juga secara tidak langsung ikut membantu Johnson. Johnson juga diperintah oleh seorang senator dari Montana, yaitu Charles McComb, yang tempo hari berbincang dengan Johnson. Michaelo mengingatkan Swagger bahwa sulit untuk mengalahkan mereka. Mereka semua konglomerat dan punya kekuasaan. Terakhir, Michaelo memberitahu bahwa Johnson telah menculik Sarah. Setelah itu, Michaelo bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Memphis terus memperingatkan Swagger untuk segera keluar dari rumah tersebut. Pasukan telah mengepung dan beberapa telah masuk ke dalam, tetapi Swagger berhasil mengatasinya. Sementara Memphis yang telah pindah posisi mendapat aba-aba dari Swagger dan meledakkan peledak yang sebelumnya telah dipasang. Swagger berhasil keluar dan baku tembak tidak dapat dihindari. Sebuah helikopter muncul dan menembaki mereka. Memphis berlari, sementara Swagger berhasil menjatuhkan helikopter tersebut. Mereka pun lolos. Setelah itu, Memphis menelepon kantornya FBI. Ia berbincang dengan Howard atasannya mengenai keterlibatan Memphis. Sementara mereka berbincang, agen FBI lain berhasil melacak keberadaan Memphis dan segera bergerak ke sana. Swagger juga mendapat telepon dari Kolonel Johnson. Keduanya saling mengancam. Johnson memiliki Sarah dan Swagger memiliki rekaman percakapannya dengan Michaelo mengenai operasi Cotter Johnson di Ethiopia. Johnson akhirnya menyetujui pertemuan di sebuah pegunungan bersalju. Ia datang bersama Jake Payne dan membawa Sarah sebagai tawanan. Senator Charles juga ikut hadir di tempat itu. Mereka semua menunggu. Akhirnya seseorang berjalan dari kejauhan dan ditembak timnya Johnson. Ketika mereka senang karena mengira orang yang ditembak mati itu adalah Swagger, muncul suara tembakan lain yang mengenai timnya Johnson. Kemudian orang yang mereka tembak sebelumnya bangkit dan mendekati mereka. Ternyata itu merupakan Memphis yang mengenakan rompi anti peluru. Sementara Swagger berada di kejauhan dan bertugas menembak timnya Johnson. Benar-benar strategi yang brilian. Walaupun sudah diancam Payne, dengan perhitungan yang amat sangat tepat, Swagger berhasil menembak lengannya Payne dari jarak yang sangat jauh. Swagger yang memunculkan diri tiba di hadapan Johnson dan Charles. Setelah itu, Charles meminta Swagger untuk memberikan rekamannya. Keduanya berdebat soal pembantaian massal yang disetujui Senator Charles di Ethiopia. Swagger sangat kesal pada Charles karena senator tersebut merasa tidak bersalah atas semua yang telah ia lakukan. Ketika FBI hampir sampai di tempat itu, Swagger membakar rekamannya. Swagger beralasan jika ia memberikannya pada agensi CIA, FBI, atau manapun, pasti rekaman itu akan hilang, mengingat rekaman tersebut banyak menyinggung orang-orang besar. Swagger di sini benar-benar menahan diri, karena tujuannya yaitu menyelamatkan Sarah. Charles dibiarkan lolos. FBI pun sampai di tempat itu, lalu menangkap Swagger serta Memphis. Di Department of Justice, Swagger diberi satu peluru oleh Memphis saat masuk ke ruangan. Di ruangan itu juga ada beberapa orang lainnya seperti Sarah, Direktur FBI, Jaksa Agung Russert, dan Kolonel Johnson. Swagger kemudian menjelaskan mengenai senjatanya yang ditemukan di TKP penembakan. Tak disangka, Swagger lalu memasukkan peluru yang diberi Memphis dan mengarahkannya pada Johnson. Tapi ternyata senjatanya tidak berfungsi. Di situ, Swagger hanya ingin memperlihatkan pada mereka bahwa ia selalu menukar pin senapannya sebelum ia pergi keluar rumah. Maka dari itu, senapannya seharusnya tidak dapat digunakan oleh orang lain karena pinnya masih ada di tangan dia. Terbukti tadi senjatanya tidak berfungsi. Ketika Johnson ingin keluar, Memphis memperlihatkan foto-foto mayat kepada Jaksa Agung Russert, di mana itu merupakan mayat hasil pembantaian pasukannya Johnson. Russert benar-benar kaget. Russert ingin sekali menangkap Johnson, namun karena kejadian pembantaian itu terjadi di luar wilayah yuridiksinya, maka Russert tak bisa berbuat banyak. Merasa menang, Johnson pun keluar dari ruangan tersebut. Jaksa Agung Russert lantas melepaskan Swagger. Pada malam hari, Johnson dan Charles merayakan kemenangan mereka. Ketika sedang berbincang, bermabuk-mabukan, seorang penjaga jatuh dari atap rumah. Mereka sadar itu ulah Swagger. Johnson lalu berdiri dan langsung mendapat timah panas tepat di dadanya. Swagger lalu meledakkan mobil agar mereka tidak bisa kabur. Ia lalu melumpuhkan para penjaga dan Swagger mendekati Charles. Charles mengancam Swagger bahwa dirinya adalah seorang senator. Swagger tak boleh membunuhnya. Tak peduli akan hal itu, Swagger langsung menembak Charles dan itu merupakan akhir dari dalang semua peristiwa ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Swagger meledakkan rumah tersebut dan ia pun pergi. Di tepi jalan, ia telah ditunggu Sarah. Swagger melihat ke arah Sarah dan seakan berbicara bahwa ini semua telah selesai. Semua konspirasi, pembantaian, kelicikan penguasa, semuanya telah usai. Akhirnya mereka pun pergi jauh dari tempat tersebut dan film ini berakhir.
Dari film Shooter, kita dapat melihat bahwa ini merupakan ciri khas dari film-filmnya Mark Wahlberg, sebuah film dengan intensitas tinggi sesuai genre yang mereka tampilkan yaitu action thriller. Film ini sendiri mendapat respon yang cukup baik dari publik, ratingnya di IMDb juga cukup besar yaitu 7,2. Di luar teknis, kita juga dapat melihat bahwa pembangunan konflik seakan menggambarkan cara kerja dari konspirasi, suatu konspirasi yang benar-benar menyinggung soal keterlibatan Paman Sam di beberapa kasus pengeboran minyak di Asia dan Afrika dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi secara keseluruhan, film ini sangat kami rekomendasikan bagi kalian pecinta film-film yang mengulas tentang sniper atau action thriller. So, itu tadi alur cerita dan sedikit review dari film Shooter yang rilis tahun 2007. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Collective Twist, signing out.